Lagi dengan saya di Leksi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 20 hingga tanggal 26 Januari 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif, yang tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun, dan ini juga bisa vice versa. Kalau bukan energi kamu, bisa jadi situasi atau seseorang yang dealing dengan kamu. Ups, langsung dapat 2 di sini ya. Oke, ada Nine of Cups, Eight of Wands, ada The Hangman, The Lovers, dan juga The Sun. Wow, untuk Capri ada The Sun. Ya, tapi di sini ada Seven of Cups ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Eight of Cups, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, kesal, dan kamu leaving, kamu tinggalkan. Ada mungkin energi toksik yang menurut kamu udah nggak baik lagi untuk kamu, dan kamu melepaskan itu, kamu meninggalkan hal itu. Seven of Cups, seperti ada campur-campur energi yang kamu rasakan atau kamu pikirkan. Mungkin ini juga situasi yang dealing sama kamu ya. Mulai dari yang hal-hal yang baik hingga sampai yang terburuk ini ada di sini nih, di pikiran kamu atau mungkin bentuk-bentuk energi di sekitar kamu. Ada Nine of Cups dan Eight of Wands. Saya ngelihat ini sebagai sebuah keberuntungan sih untuk Capri. Ada keberuntungan di sini, ada Sun ya kan. Lovers, dealing dengan tanggung jawab. Ini sesuatu yang kamu cintai. Pada akhirnya kamu akan fokus terhadap sesuatu yang kamu cintai, yang kamu anggap positif, yang kamu anggap ini akan produktif menghasilkan. Sebelumnya mungkin kamu dealing dengan energi negatif, yang baik dengan lingkungan atau mungkin hal-hal yang mengacaukan konsentrasi pikiran kamu, yang membuat kamu lebih banyak menghayal, ya, lebih banyak mungkin berfantasi, tetapi pada akhirnya kamu tinggalkan itu. Nggak akan terwujud apa-apa kalau misalnya aku cuma duduk-duduk doang. Nggak akan terwujud kalau misalnya aku cuma menghayal doang. Bermimpi doang kan nggak cukup ya, harus bertindak. Dan di sini saya ngelihat kamu menyibukkan diri kamu. Dan ini kesempatan baik buat kamu, Capri. Nine of Cups. Sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa aku itu eksis. Aku itu bahagia ketika aku produktif. Nggak bisa. Aku nggak bisa sekarang banyak-banyak menghayal lagi atau berfantasi lagi, itu nggak baik untukku. Tadinya mungkin di sini kamu hangman ya, menunda-nunda segala sesuatunya, pekerjaan, tanggung jawab, atau ada impian proyek yang ingin kamu kerjakan, aplikasikan, kamu tunda-tunda, kamu gantung-gantung, dan di sini tumbuh rasa tanggung jawab itu, dan ada reward, ada penghargaan yang kamu dapatkan dari usaha itu. Wow, ini bagus banget ya. Oke. Untuk Nine of Cups, Eight of Cups-nya, saya buka lagi di sini. Bagaimana dengan energi Nine of Cups, Eight of Wands, Capricorn. Ada The Magician. Wow. Page of Wands dan juga The Moon. Tapi The Moon ini muncul juga di sini ya. Yep, rata-rata untuk bacaan saya memang selalu muncul The Moon. Secara Neptune transit di Pisces ya, planetnya si Pisces itu sendiri, dan ini enggak berdampak untuk Capricorn aja, berdampak untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Seperti ada di sana hal-hal yang kabur, ada hal-hal yang membuat khawatir, takut, cemas, moody, mut-mutan, up and down, kadang semangat, kadang enggak, kadang optimis, kadang pesimis.
Mungkin beberapa di antara kamu sudah menyadari ya, sini saya ngelihat kamu sepertinya menyadari bahwa berfantasi tidak cukup, bermimpi tidak cukup kalau tidak dilaksanakan. Tapi ketika kamu dealing dengan seperti entah kenapa saya ngerasa ketika kamu dealing dengan ada hambatan, tiba-tiba aja bisa jadi berhenti. Jadi semacam ada self indulgent. Jadi beralih perhatian. Ujungnya yang lain yang dikerjain. Ya, harusnya fokus ya. Karena di sini magician butuh fokus untuk mengerjakan magic-magic yang dia lakukan. Karena kalau dia tidak fokus, kesalahan sedikit pun bisa menjadi sangat berdampak untuk ke segala arah. Saya ngerasa ada salah satu aja hal yang menghambat kamu, kamu langsung, aduh, ini lagi, aduh, jadi kurang dia semangatnya ya. Entah kenapa saya ngerasa seperti ada mumbling, hmm, hmm, jadi begitu dia. Untuk page of wands, ya, ada passion, ada semangat yang tumbuh. Ada semangat yang tumbuh, playful, energinya ingin berkembang, ya, ingin menjadi lebih baik. Tetapi ketika ya itu tadi muncul hambatan sedikit aja udah, ini lagi ya, gitu ya. Oke, untuk the hangman, Capri, the hangman Capri. Oops. Nine of Wands, the Star, dan juga Justice. Ya, kamu mungkin di sini juga dalam proses bagaimana caranya aku menyeimbangkan energiku ya. Ada hal-hal negatif, ada hal-hal positif, ada keraguan, kecemasan, ada juga optimis, keyakinan, semangat untuk kerja ada. Dan saya ngerasa kamu mengenali bentuk energi yang kamu miliki itu dan kamu belajar dan berproses di sini bagaimana kamu bisa menyeimbangkan itu menjadi balance. Jadi bukan hal-hal yang negatif yang lebih cenderung menarik energi kamu, tetapi ini bisa tetap stabil gitu. Kamu mungkin di sini lagi berproses bagaimana caranya supaya energi kamu stabil, nggak mut-mutan. Kadang semangat, kadang enggak gitu ya kan. Nah, ketika timbul semangatnya udah tuntaskan semua segera, tapi ketika lagi feeling down, sama sekali nggak ngerjain apa-apa, bisa jadi seperti itu di sini, karena ada di sini ada hangman ya. Jadi beralih ngerjain pekerjaan yang lain-lain. Nine of Wands, siap. Ada hambatan sedikit aja udah langsung melebar di pikirannya kemana-mana. The Star, tapi ada harapan-harapan positif untuk aku ingin benar-benar bisa mewujudkan impianku menjadi kenyataan. Aku benar-benar ingin bisa melepaskan diriku dari energi toksik. Benar-benar ingin bisa memaafkan orang-orang yang melukai hatiku. Bisa menenangkan hati dan pikiranku. Juga ada semacam ketakutan, kekhawatiran, ketidakyakinan atau keraguan terhadap potensi yang kamu miliki. Mungkin kamu juga di sini sedang berusaha membangun karakter kamu menjadi pribadi yang lebih percaya diri, berani. Dan kamu ingin itu stabil. Ya, jangan hari ini berani ya, besok-besok kenapa aku jadi takut lagi ya? Kenapa aku kok jadi ragu lagi ya gitu ya kan? Ya, ya the high priestess muncul di sini nih. Ya, kudu dengerin ya suara hati. Connect to your inner voice. Terkoneksi dengan intuisi kamu. Intuisi kamu akan berkata, hey Capricorn, kamu bangkit. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif, kamu harus berani. Kalau kamu memikirkan yang negatif-negatif itu hanya akan membuat kamu berhenti. Ya.
Kalau kamu biarin itu yang menguasai kamu, kamu nggak mendapatkan hasil apa-apa, kamu nanti semakin ngerasa kurang puas sama diri kamu sendiri. Semacam itu tuh di sini. Kalau kamu udah ngedengerin suara-suara hati seperti itu ya, segera bangkit. Ya, dan ini saatnya kayaknya bagi kamu untuk jangan lagi menunda-nunda pekerjaan, jangan lagi menunda-nunda apa yang kamu inginkan, impikan itu segera direalisasikan ya. Seperti ada pekerjaan-pekerjaan yang kurang bermanfaat, kurang ada kontribusi untuk pembangunan kamu ke arah yang lebih positif, mungkin itu kamu lebih bagus jauhkan aja deh, di-cut gitu ya. Apa yang penting, berguna, positif, itu yang kamu aplikasikan, laksanakan. Oke, untuk the lovers. Untuk the lovers ada Two of Wands. Ya, the lovers di sini bukan melulu mengenai hubungan kamu dengan pasangan, bisa juga ini adalah koneksi kerjasama ataupun bentuk tanggung jawab kamu di dalam pekerjaan ataupun tanggung jawab di dalam kehidupan kamu, keluarga. Ada semacam kebimbangan. Mungkin kamu meragukan, aku bisa nggak ya mendapatkan target sekian-sekian? Aku bisa nggak ya berhasil di projectku ini, kontenku ini bakal menghasilkan uang apa enggak ya? Semacam ada keraguan-keraguan. Sebenarnya kamu udah memiliki satu yang kamu suka, kamu tertarik, ya. Tapi di sisi lain sepertinya kamu terikat. Mungkin kamu memiliki ketertarikan terhadap suatu bidang, tapi kamu masih terikat kontrak dengan suatu pekerjaan, atau kamu memiliki ketertarikan ingin mengerjakan ini, tapi masih ada pekerjaan yang lain. Kayaknya banyak nih, beberapa di antara kamu ini sibuk nih dengan banyak pekerjaan. Mungkin pekerjaan kamu nggak cuma satu aja, jadi nggak fokus dia ya. Sepertinya banyak ini kerja ini itu gitu ya. Mungkin banyak bidang-bidang yang kamu kerjakan. Kalau kamu konten kreator, mungkin kamu banyak channel dan pada akhirnya kamu bingung harus memprioritaskan yang mana. Nah, ya gitulah kalau misalnya kita ingin memiliki banyak bidang, perjalanannya kan jadi lambat ya. Kalau kita pengen berkembang cepat, kudu harus fokus di satu bidang. Sama halnya kalau kita ingin kestabilan di dalam suatu pekerjaan ataupun keuangan, harus ada di sana melangkah, bekerja bersama-sama. Mungkin kamu perlu di sini partnership ya, atau kamu perlu bersosialisasi, menambah koneksi channel. Mungkin untuk kamu yang punya banyak bidang, punya banyak usaha, perlu melibatkan lebih banyak orang lagi di dalam, supaya bisa lebih kencang dia melaju. Perkembangannya ada. Kalau ditangani hanya kalau jumlah pekerja di dalam lebih sedikit daripada yang tangani, gimana mau cepat berkembangnya, ya kan? Kalau kita mau stabil, berjalan bersama-sama, kan gitu ya, kata the old books ya, kata stoicism ya. Kalau kita mau melaju cepat, kencang, cepat ini, berjalan sendiri. Tapi kalau mau stabilitas, berjalan bersama-sama. Nah, saya ngerasa kamu di sini pengen banget ada stabilitas dalam hal finansial, dalam hal mental, mungkin dealing dengan masalah mental support atau emotional support. Kamu butuh koneksi. Jadi ini mungkin akan membantu stabilitas kamu ya, stabil dalam hal emosional, pikiran. Kalau kita punya banyak pikiran kan ada baiknya sharing ya, ada hal-hal yang ingin kita atasi tapi kurang paham, mungkin dengan sharing, mengikuti seminar,
atau terlibat di social activity, ini akan menambah input-input di dalam yang bisa memperkaya perspektif kita. Kamu butuh stabilitas itu bukan hanya dalam hal finansial aja saya lihat di sini, tapi dalam hal hubungan, emosi. Ini dia tadi. Sepertinya kamu butuh koneksi, channel. Dan Five of Pentacles ya, di satu sisi kamu di sini berjalan sendiri. Sendiri ini terasa berat. Ya, ngerjain banyak pekerjaan sekaligus semua ya. Punya banyak kerjaan dikerjain satu orang jadi lambat kan. Tapi kalau dikerjain bersama-sama ada partner akan lebih mudah. Mungkin berkolaborasi ya. Berkolaborasi, bener-bener. Lebih tepatnya kamu berkolaborasi. King of Wands untuk debat atau dedek kamu. Iya, sebelum-sebelumnya kamu sudah banyak mengalami tantangan, risiko. Nine of Swords, ada banyak kehilangan, kerugian, dan mungkin ada bentuk metode atau cara, trik ya, trik-trik yang kamu gunakan di sini kudu harus mungkin lebih inovatif, bukan menggunakan cara yang sama terus. Kalau cara A kurang ampuh, gunakan cara B. Kalau cara B juga nggak ampuh, ya cari misalnya kemungkinan-kemungkinan yang ada ya. Senantiasa terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Oke, ada The Sun untuk The Sun, Capricorn. Ya, Knight of Pentacles. Ada The Death dan juga King of Pentacles. Untuk debat atau dedek kamu ya, The Tower dan juga Five of Cups. Ada rasa kecewa, kesel, dan ini dia nih, dia kesal sama sesuatu hal dan dia fokus ke situ terus. Ada sesuatu hal yang mengganggu pikirannya, dari fokus ke situ terus. Ini sepertinya harus kudu dilepasin deh. Ya, dan untuk the opsi, ini tadi posisinya di sini ya, ya The Tower. Saya melihat ini sebagai aba-aba seperti prescription, bukan prescription deh. Antisipasi ya. Untuk dunia pertaruhan ini alarm, seperti alarm, warning sebelum sesuatu hal terjadi. Jadi sebenarnya saya ngelihat di sini karena di awal untuk the top of the day, kalau nggak salah di the bottom of the day-nya ada the high priestess. Kamu harus terkoneksi dengan suara hati kamu. Jika suara hati ini sudah berkata, Capricorn, kamu kerja tuntaskan ini, deadline kamu ini, sepertinya kamu harus nge-push diri kamu, jangan menghayal aja, jangan tunda-tunda lagi pekerjaan. Ini bukan saatnya lagi untuk duduk-duduk gitu ya kan. Bukan saatnya lagi untuk ragu-ragu, kamu harus berani. Dan di sini The Tower ini menunjukkan bahwa ya kalau kamu nggak melakukan itu, mungkin akan ada akibat yang akan didapatkan. Ya sebagai hasil, misalnya kalau kita nggak kerja ya kan omset jadi berkurang. Ya perasaan kita kan nggak puas, jadi nggak stabil dia kan. Dan di sini ada the Death, Knight of Pentacles, King of Pentacles. Ya, kamu sebenarnya adalah sosok yang ngerti masalah uang ini gimana ya, memanage keuangan, menciptakan uang, menghasilkan uang. Kamu paham betul bahwa kita harus kerja baru bisa ada hasilnya. Kalau cuma duduk-duduk doang bermimpi itu nggak akan ada hasil ya kan. Hasilnya cuma mimpi juga. Dan di satu sisi di sini ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini no movement, tidak ada pergerakan. Dia berhenti, diam aja, banyak mengobservasi gitu. Di satu sisi dia siap untuk membuka lembaran baru. Oke, aku bersemangat, gitu kan. Tapi pada saat tertentu, mungkin kamu ketika menghadapi suatu seperti gangguan, seperti hambatan, ya sedikit aja dia udah langsung, aduh gimana ini, aduh kan ini lagi, udah berhenti. Terakhir
nyaman dengan situasi, nyaman dengan aktivitas yang lain, nonton jadinya tidur-tidur ya, nggak dikerjain ya, bisa jadi hasilnya nggak menyenangkan hati kan gitu ya. Tapi saya ngelihat di sini enggak sih. Kamu tuh bener-bener sadar bahwa kalau aku nggak bertindak, oke aku bisa berhenti istirahat, aku bisa mengobservasi, tapi aku harus kerja gitu. Walaupun mungkin movementnya di sini nggak terlalu kencang ya, agak lambat dia pergerakannya di sini. Tapi yang pasti di sini ada desain. Selama kamu tuh memulai konsisten ibaratnya. Walaupun kamu nggak kenceng banget ya, nggak bisa kencang mungkin karena situasi ada hambatan-hambatan yang membuat kamu nggak bisa cepat di dalam mengeksekusi apa yang menjadi rencana-rencana kamu. Tetapi ini hasilnya bakalan luar biasa bagus. Bakalan ada reward yang pantas yang kamu dapatkan, dan ini bagus banget karena di sini the sun. The sun itu matahari bersinar ya. Ya udah tahu paham betul ya kan kalau matahari bersinar gimana. Nah ini yang perlu diwaspadai ya. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu kesel, yang mengganggu kamu, itu kudu harus cepet-cepet di tackle ya. Untuk sekarang ini nggak penting lagi mikir-mikirin hal-hal yang nyakitin lagi deh. Yang penting itu adalah fokus-fokus kerja. Oke, untuk spiritual guidance-nya Capricorn, kira-kira apa spiritual guidance kamu? Okay, block out distraction. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So, it's time for you to take charge of your schedule and work environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know what these distractions are, and you have the power to responsibly block them out. Wow, amazing. Dan tiba-tiba ada suara dari luar. Yes, apapun itu gangguan, mohon maaf ya karena saya membaca ini subuh, jadi ada suara dari masjid. Jadi apapun ibaratnya gangguan atau ada misalnya kamu berusaha untuk berkonsentrasi belajar, membaca seperti saya ini. Kalau misalnya ada suara dari luar, jangan langsung menangkap itu sebagai gangguan, tapi anggaplah itu sebagai lessons, cara untuk ngetrain fokusnya kamu supaya kamu itu lebih kebal gitu ya atas apapun yang ada di sekitar kamu. Kamu tetap bisa berpusat pada satu hal yang kamu ingin gapai. Nah, di sini kan spiritual guidance kamu berkata tujuan hidup dan prioritas kamu itu butuh tindakan yang perhatian yang tidak dibagi-bagi. Jadi ini adalah waktunya bagi kamu untuk mengambil kekuatan kembali dan buat itu schedule, buat waktu-waktu pekerjaan kamu supaya kamu nggak ke distract. Ya kadang kan kita ada gangguan dari luar ya, seperti handphone. Di sini juga dikatakan nih ya, and working environment turning off electronics. Matikan handphone kamu kalau itu mengganggu. Ya, atau kamu ambil posisi kamu di kamar menyendiri, atau tentukan waktu kamu di kamar itu berapa jam misalnya belajar atau mengerjakan proyek kamu berapa jam setiap harinya secara reguler. Yang paling penting itu ya kan, bukannya sekaligus kamu kerjakan itu malah akan menyiksa fisik ya, fisikal kita. Kalau fisik badan kita ini tidak sehat, bagaimana pikiran kita bisa sehat? Ya, apapun yang membuat kamu ngerasa terganggu, di-tackle dia. Diatasi dengan cara bagaimana ya, handphone di nonaktifkan dulu dari jam sekian hingga jam sekian. Kamu tentukan waktu kamu untuk misalnya berinteraksi atau mengerjakan proyek kamu, mengerjakan pekerjaan di rumah. You already know what this distraction are. Kamu sudah tahu apa-apa aja yang mengganggu kamu. And you have the power to responsibly block them out. Dan kamu punya tanggung jawab yang sangat-sangat penuh untuk
hal itu. Ya kalau kamu nggak segera mengatasi itu, membuat strategi untuk mengatasi itu. Nah, Capricorn, elemen bumi itu kan pandai dia di dalam hal strategi ya, apalagi Capricorn. Nah, gunakan strategi itu. Dan tadi ada muncul Knight of Swords kalau nggak salah tadi ya, untuk the bottom kali atau the top. Oke. Yang kedua, cooperation instead of competition. What's yours is yours and no one can take it from you. There's no need to compete as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Iya, ini bukan saatnya lagi untuk berkompetisi, bersaing-saing lagi lah. Kayak untuk elemen bumi terutama ya, di era transformasi di mana Pluto sudah berpindah ya, bukan di Capricorn lagi, tetapi ke Aquarius. Akhirnya Aquarius adalah simbol equality, transparansi, equality, humanity, transformation, transparansi. Nah, di sana ada cooperation juga. Jadi untuk 20 tahun ke depan, elemen bumi termasuk Capricorn bukan mungkin deh. Kalau saya ngelihat memang yang paling efektif untuk semakin berkembang di karir atau usaha itu adalah berkolaborasi. Ya, mengambil manfaat dari kolaborasi atau kerjasama yang dibangun dengan orang-orang di sekitar, partnership, cooperation, kerjasama yang baik, daripada fokus terhadap kompetisi persaingan. Ya, kalau bisa misalnya kita bekerja sama dengan seseorang dan kita mengambil keuntungan, kita dapat keuntungan dari sana, ya sama-sama untung kan, enak ya. Iya, ini akan sangat sama-sama membangun konsep dari equality ya, seperti itu, sama-sama untung. Nggak ada yang tertindas dan ada yang seperti ngerasa superior, enggak, semua kita itu sama halnya kita ini manusia kan, di hadapan Tuhan itu kita sama ya. Oke. What's yours is yours. Apa yang menjadi milikmu bakal jadi milikmu. Jadi nggak usah merasa, dia bakalan begini, aku bakalan begini. Jadi itu bakalan membuat kita itu jadi semakin tertahan nih, nggak kembang-kembang kalau kita seperti itu. Kalau apa yang menjadi milik kamu itu udah ditentukan oleh semesta, itu bakalan jadi milik kamu kok. Ya, there's no need to compete. Nggak perlu itu yang namanya berkompetisi. And there is an abundance for all. Semuanya ada keuntungannya masing-masing. Burung seperti ini ya. Semua ada gunanya. Kita hidup di bumi ini juga punya peran masing-masing. Dan sudah selayaknya setiap manusia juga memiliki punya hasil yang harus dia dapatkan atas kontribusinya. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. Ya, kamu udah banyak mendapatkan keberuntungan di hidup ini. Kenapa tidak berbagi dengan mereka? With cooperative, berbagi ini bukan hanya materi aja ya, dari segi pengetahuan atau mungkin keinginan untuk membuka kerjasama. Oke, with cooperative partnership you can accomplish anything. Dengan adanya kerjasama ini tadi, kamu akan mampu mengaccomplish, menyelesaikan semuanya, meraih apa yang menjadi impian kamu. Di sini ada nih, the sun. The sun ini adalah Aquarius. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pluto transit di Aquarius untuk 20 tahun ke depan. Elemen bumi perlu berkolaborasi daripada berkompetisi, berkolaborasi, menyesuaikan, berinovasi. Oke, demikian untuk Capricorn. Ini ada keberuntungan yang luar biasa ada di sini. Yakin dan percaya kamu pasti bisa. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.